Pasukan Gajah. Pasukan gajah adalah suatu kesatuan militer yang menggunakan gajah sebagai suatu alat perang. Mayoritas gajah yang digunakan adalah spesies gajah Asia yang lebih kecil dan mudah dilatih, telah menjadi bagian sejarah penting dalam pertempuran di Asia Selatan, Timur Tengah, dan beberapa wilayah lainnya selama ribuan tahun. Penggunaan gajah dalam perang dimulai sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di India dan menyebar ke wilayah lain seperti Persia, Mesir, Yunani, dan Romawi. Gajah sering digunakan untuk menyerang musuh, menerobos formasi pasukan infanteri, menghancurkan benteng, dan membawa persenjataan berat. Mereka juga digunakan untuk mengintimidasi lawan dengan ukuran dan kekuatan mereka yang besar. Salah satu penggunaan paling terkenal dari pasukan gajah adalah oleh Hannibal dari Kartago selama Perang Punisia Kedua di tahun 218 hingga 201 sebelum Masehi, ketika ia membawa gajah melintasi pegunungan Alpen untuk menyerang Kekaisaran Romawi. Meskipun efektif dalam beberapa konteks, gajah perang memiliki kelemahan, seperti rentan terhadap panik dan tidak mudah dikendalikan dalam situasi pertempuran yang kacau. Seiring berjalannya waktu, dengan kemajuan teknologi militer, penggunaan gajah perang mulai menurun, hingga akhirnya menghilang sama sekali dalam peperangan modern. Berikut adalah beberapa peradaban dan kerajaan yang terkenal menggunakan gajah dalam perang. India kuno. India merupakan tempat asal utama penggunaan gajah dalam perang, dengan tradisi yang sudah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Gajah-gajah perang digunakan oleh banyak kerajaan di anak benua India, seperti Kerajaan Magadha, Kerajaan Maurya, Kerajaan Gupta. Gajah perang di India digunakan dalam berbagai peran, termasuk menghancurkan benteng, menyerang musuh dalam pertempuran terbuka, serta membawa pemanah atau prajurit bersenjata di punggung mereka. Raja Chandragupta Maurya, pendiri Kekaisaran Maurya, adalah salah satu yang terkenal dalam mengembangkan pasukan gajah yang besar dan kuat. Kekaisaran Persia. Kekaisaran Achaemenid Persia di tahun 550 hingga 330 sebelum Masehi mulai menggunakan gajah perang setelah ekspansi mereka ke wilayah yang lebih dekat dengan India. Penggunaan gajah dalam tentara Persia tercatat dalam beberapa pertempuran besar, meskipun tidak seefektif di India. Pada era Kekaisaran Sasanid di tahun 224 hingga 651 Masehi, penggunaan gajah semakin berkembang. Dalam pertempuran-pertempuran besar melawan Kekaisaran Romawi dan Muslim, mereka mengandalkan gajah untuk menyerang formasi musuh. Kekaisaran Seleukia. Setelah kematian Alexander Agung, Kekaisaran Seleukia di tahun 312 hingga 63 sebelum Masehi menguasai sebagian besar wilayah yang mencakup Timur Tengah dan Asia Selatan. Seleukos I, pendiri Kekaisaran Seleukia, memperoleh sejumlah besar gajah perang dari India melalui perjanjian dengan Chandragupta Maurya. Gajah ini digunakan dalam pertempuran-pertempuran penting seperti pertempuran Ipsus di tahun 301 sebelum Masehi, di mana pasukan Seleukia menggunakan gajah untuk menghancurkan musuh mereka. Kartago. Salah satu penggunaan gajah perang paling terkenal di luar Asia adalah oleh Kartago dalam Perang Punisia melawan Romawi. Pemimpin militer Kartago, Hannibal Barca, menggunakan gajah dalam invasinya ke Italia selama Perang Punisia Kedua di tahun 218 hingga 201 sebelum Masehi. Dalam sebuah manuver luar biasa, Hannibal memimpin pasukannya termasuk gajah perang melintasi pegunungan Alpen untuk menyerang Roma dari utara. Meskipun gajah Hannibal tidak banyak bertahan dalam iklim Eropa yang keras, strategi ini terkenal dalam sejarah militer. Kerajaan Ptolemaic atau Mesir. Setelah terpecahnya Kekaisaran Alexander, dinasti Ptolemaic di Mesir juga menggunakan gajah perang. Meskipun gajah yang mereka gunakan lebih sering merupakan gajah Afrika, yang lebih sulit dilatih dibandingkan gajah Asia. Salah satu contoh penggunaannya adalah dalam pertempuran antara Ptolemaic dan Kekaisaran Seleukia, seperti dalam pertempuran Raphia di tahun 217 sebelum Masehi, di mana kedua belah pihak menggunakan gajah perang. Kekaisaran Romawi.
Meskipun Kekaisaran Romawi tidak terkenal karena menggunakan gajah perang dalam jumlah besar, mereka pernah menggunakannya setelah mengalahkan musuh-musuh yang memiliki pasukan gajah. Gajah yang tertangkap dalam perang Punisia dan pertempuran dengan kerajaan-kerajaan di timur digunakan sebagai bagian dari parade kemenangan dan dalam beberapa kasus dalam pertempuran. Namun, Roma lebih banyak mengandalkan legiun mereka dan kavaleri. Kekaisaran Sasanid. Kekaisaran Sasanid Persia juga menggunakan gajah perang dalam berbagai pertempuran melawan Romawi, dan kemudian melawan Muslim dalam menaklukkan Arab. Gajah memainkan peran besar dalam pertempuran Al-Qadisiyah di tahun 636 Masehi. Meskipun pada akhirnya pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan Sasanid, termasuk gajah-gajah mereka melalui taktik yang cerdas. Kerajaan Khmer, Kamboja dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, kerajaan-kerajaan seperti Khmer dan Ayutthaya menggunakan gajah perang dalam berbagai pertempuran. Gajah perang memainkan peran penting dalam pertempuran darat dan pengepungan, terutama dalam perang antar kerajaan di Asia Tenggara. Perang gajah menjadi simbol kekuasaan raja-raja di wilayah tersebut. Kerajaan-kerajaan Afrika. Gajah perang juga digunakan di Afrika, meskipun tidak seumum di Asia. Di Afrika Utara, Kartago menggunakan gajah Afrika dalam perang melawan Romawi. Gajah yang digunakan adalah gajah Afrika Utara, subspesies yang lebih kecil dibandingkan dengan gajah Afrika yang kita kenal saat ini. Gajah ini kini telah punah, tapi pada masa itu mereka digunakan sebagai senjata perang. Kerajaan-kerajaan Asia Tengah dan Timur. Di beberapa wilayah Asia Tengah seperti Baktria, gajah perang kadang-kadang digunakan oleh raja-raja yang berhubungan dengan India atau kerajaan-kerajaan yang memiliki akses melalui perdagangan. Perang terkenal yang melibatkan pasukan gajah. Salah satu pertempuran paling terkenal yang melibatkan pasukan gajah adalah pertempuran Al-Qadisiyah di tahun 636 Masehi antara Kekhalifahan Rasyidin yang dipimpin oleh pasukan Muslim dan Kekaisaran Sasanid Persia. Pertempuran Al-Qadisiyah adalah salah satu pertempuran kunci dalam penaklukan Muslim atas Persia di masa Khalifah Umar bin Khattab. Pertempuran ini melibatkan pasukan Sasanid Persia yang dipimpin oleh Panglima Rustam Farrokhzad dan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukan Sasanid Persia mengandalkan gajah perang dalam pertempuran ini. Mereka menggunakan puluhan gajah yang ditugaskan untuk menghancurkan formasi pasukan infanteri Muslim. Gajah-gajah ini menimbulkan teror di antara pasukan Muslim, dan pada awalnya taktik ini cukup efektif karena pasukan Muslim tidak terbiasa menghadapi gajah dalam pertempuran. Gajah-gajah ini ditempatkan di barisan depan, menghancurkan barisan pasukan Muslim dan menimbulkan kepanikan. Pasukan kavaleri Muslim kesulitan menyerang gajah secara langsung karena ukuran dan kekuatan mereka, sehingga gajah menjadi senjata yang kuat di tangan pasukan Persia. Namun, setelah beberapa pertempuran awal yang sulit, pasukan Muslim mulai mempelajari cara menghadapi gajah perang. Mereka menggunakan formasi yang lebih fleksibel dan berfokus untuk menyerang pawang gajah atau mahut dan melukai kaki gajah dengan tombak dan panah. Setelah mahut tewas atau terluka, gajah-gajah akan kehilangan kendali, berbalik arah, dan dalam beberapa kasus malah menyerang pasukan Sasanid sendiri. Taktik ini membantu melemahkan serangan pasukan gajah Persia. Pada akhirnya, meskipun pasukan gajah Sasanid sempat menimbulkan kerusakan besar, pasukan Muslim berhasil menghancurkan sebagian besar gajah, mematahkan pertahanan Persia, dan memenangkan pertempuran. Kemenangan Muslim dalam pertempuran Al-Qadisiyah sangat signifikan. Kekalahan ini melemahkan kekuatan militer Kekaisaran Sasanid dan membuka jalan bagi penaklukan lebih lanjut atas Persia, yang berakhir dengan jatuhnya ibu kota Sasanid atau Ctesiphon ke tangan pasukan Muslim tak lama setelahnya. Ini menandai berakhirnya kekuasaan Sasanid di Persia dan permulaan dominasi Islam di kawasan itu. Meskipun pertempuran Al-Qadisiyah adalah contoh paling terkenal dari pertempuran antara Muslim dan pasukan yang menggunakan gajah, ada beberapa contoh lain di mana pasukan Muslim berhadapan dengan gajah perang, terutama dalam ekspansi ke Asia Selatan dan Persia.
Namun, setelah umat muslim mempelajari taktik yang efektif untuk melawan gajah, keberadaan gajah perang dalam pertempuran mulai menurun seiring waktu. Setelah periode awal ini, umat muslim sendiri jarang menggunakan gajah sebagai bagian dari militer mereka. Meskipun ada beberapa pengecualian di wilayah yang dekat dengan India, di mana gajah tetap digunakan dalam pertempuran hingga abad pertengahan. Namun, dengan kemajuan teknologi militer dan perubahan dalam strategi perang, penggunaan gajah dalam peperangan mulai berkurang secara keseluruhan. Pertempuran seperti Al-Qadisiyah menunjukkan pentingnya adaptasi militer dan kecerdikan pasukan muslim dalam menghadapi tantangan baru, termasuk menghadapi musuh dengan taktik yang berbeda seperti pasukan gajah. Itulah sebagian kecil dari asal-usul dan cerita tentang pasukan gajah. Terlepas dari peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.